Semalam pemirsa KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap 2 orang anggota DPRD Provinsi Banten siang ini terkait dugaan tindak pidana korupsi. Adapun tindak pidana korupsi ini berkaitan dengan proses pembuatan perda tentang pembentukan Bank Banten. Dengan mengenakan baju tahanan dan tangan terborgol, Ketua DPRD Muara Enim Aris HB dan pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Muara Enim Ramlan Suryadi keluar dari ruang penyidik KPK Senin petang. Keduanya secara resmi telah ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan intensif penyidik KPK. Kedua tersangka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengerjaan 16 paket proyek pembangunan jalan senilai 130 miliar rupiah. Kita beralih ke kasus lain, pemirsa. 2 terdakwa dan sejumlah anggota DPR RI rame-rame mengembalikan uang yang diduga didapatkan dari mega korupsi proyek IKTP. Namun meski telah mengembalikan uang hasil korupsi itu, menurut undang-undang tidak akan menghapus tindak pidananya. Kedua terdakwa dugaan korupsi IKTP kini menjadi pesakitan di kursi sidang Pengadilan Tipikor Jakarta. Sebelum ditetapkan, baik Irman dan Sugiharto mengembalikan uang yang diduga hasil korupsi proyek pengadaan kartu identitas elektronik tersebut. Dari keterangan KPK, langkah pengembalian uang juga dilakukan 14 orang senilai 14 miliar rupiah. Sebagiannya adalah anggota DPR RI periode 2009-2014. Usai menggelar sidang kode etik, Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan membacakan putusan terhadap salah satu anggota Satgas KPK berinisial IGA yang terbukti mencuri barang bukti korupsi. Seorang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi AKP SRP ditangkap polisi. SRP diduga memeras M. Syahrial, Wali Kota Tanjung Balai dan Kong Kali Kong menghentikan kasus korupsi yang melibatkan sang wali kota. Di kasus ini, selain keduanya, KPK menetapkan pengacara wali kota MH sebagai tersangka. Seleksi mencari calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK seolah menjadi pertarungan panas. Pro kontra terus mencuat sejak panitia seleksi atau pansel Capim KPK dibentuk Presiden pada Mei lalu. Tak sedikit pihak meragukan kapasitas anggota pansel karena dianggap syarat kepentingan. Gejolak kian menyeruak setelah pada 2 September, pansel menyerahkan 10 nama terbaik ke Presiden Joko Widodo. Kalangan aktivis anti korupsi menyebut beberapa nama pilihan itu seharusnya disingkirkan sejak awal karena dianggap tak layak memimpin Gedung Merah Putih. Mereka juga menilai pansel sengaja mengabaikan informasi penting soal rekam jejak para kandidat. Kita dapat beberapa cerita, catatan yang berseliweran di media dan catatan teman-teman. Beberapa di antaranya memang harusnya tidak masuk event, jangankan 10 besar dari awal seharusnya sudah dibuang menurut saya. Sebenarnya kita, termasuk masyarakat sipil, teman-teman, termasuk lembaga negara yang terkait misalnya KPK itu kan jauh-jauh sudah mengingatkan pansel bahwa dari sekian nama itu ada nama-nama yang sebenarnya cukup bermasalah. Bermasalahnya di tingkat apa? Bukan di tingkat apa-apa, di tingkat perintah undang-undang sendiri bahwa yang dibutuhkan itu adalah orang yang memiliki rekam jejak yang mumpuni. Yang dibutuhkan itu adalah orang yang melampirkan, yang sudah melaporkan LHKPN dan lain-lain sebagainya. Itu perintah undang-undang. Sayangnya kemudian pansel berbeda pendapat dengan kita, seakan-akan mengatakan bahwa itu tidak penting. Kekhawatiran itu terkonfirmasi
dengan 10 nama saat ini, yang mana masih ada beberapa figur-figur yang sebenarnya sudah sering kali disuarakan, diduga mempunyai catatan masa lalu dan isu LHKPN yang juga tidak diakomodir oleh Pansel. Sehingga dorongan kita hari ini adalah agar Presiden Jokowi segera mengevaluasi kinerja Pansel dan mencoret nama-nama yang diduga mempunyai masalah demi menjaga konsistensi narasi Presiden untuk menguatkan KPK dan menguatkan pemberantasan korupsi. Komisi 3 DPR RI telah memilih 5 pimpinan KPK periode 2019-2023. Kelima capim tersebut terpilih melalui sistem voting yang dilakukan oleh 56 anggota Komisi 3 di Gedung DPR RI pada Jumat 13 September 2019. Irjen Firly Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK dengan jumlah suara paling banyak dibanding 4 capim lainnya. Dikutip dari Kompas.com, Ketua Komisi 3 DPR RI Aziz Syamsuddin membacakan 5 nama pimpinan KPK periode 2019-2023. Berikut profil singkat kelima pimpinan KPK. Yang pertama, Nawawi Pomolango, merupakan hakim di Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali, yang mendapatkan sebanyak 50 suara. Ia pernah menangani sejumlah perkara korupsi besar, seperti kasus yang menjerat Lutfi Hasan Ishak, Fatonah, dan Irman Gusman. Yang kedua, Lili Pintauli Siregar, merupakan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban periode 2013-2018 dengan jumlah suara 44. Yang ketiga, Nurul Gufron, merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang mendapatkan sebanyak 51 suara. Dalam tes wawancara publik, jika terpilih, Gufron akan mengatasi konflik internal KPK lewat kesamaan visi antara pimpinan dan pegawai. Yang keempat, Alexander Marwata, merupakan Komisioner KPK petahana sekaligus mantan Hakim Tindak Pidana Korupsi, memperoleh sebanyak 53 suara. Sementara itu, Irjen Pol Firly Bahuri merupakan Kapolda Sumatera Selatan dengan jumlah suara sebanyak 56. Dengan jumlah suara terbanyak tersebut, Firly terpilih menjadi Ketua KPK periode 2019-2023. Langkah DPR mengejutkan. Seluruh fraksi sepakat revisi Undang-Undang KPK yang disetujui dalam rapat paripurna. Dewan mengetok palu pembahasan revisi menjadi inisiatif Senayan. Apakah bisa disetujui apabila pendapat fraksi? Terima kasih. Komisi Anti Rasuah meradang. Draft revisi dituding bakal mengebiri kewenangan dalam pemberantasan korupsi. Revisi itu kita minta relevan kalau itu memperkuat. Kalau memperlemah, tolak. Titik, cukup nanti karena itu hak mereka. Ya, mereka lawmaker itu hak mereka. Tapi akan menjadi aneh kalau kita tidak mendekati undang-undang secara filosofis, sosiologis, dan juridis formal.
Revisi ini muncul di tengah anggapan banyak faksi di gedung kura-kura yang punya kepentingan politis terhadap KPK. Melihat bahwasanya muatan politiknya sangat besar ya. Poin-poin yang diajukan dalam revisi Undang-Undang KPK ini kan sebenarnya mewakilkan diskusi yang sangat dominan di dalam gedung parlemen terkait dengan penghapusan SP3 gitu ya. Terkait dengan mekanisme dalam penyadapan, dan hal ini saya melihat banyak sekali anggota parlemen yang berkepentingan untuk merevisi Undang-Undang KPK ini segera mungkin. Dalam revisi, posisi KPK nantinya masuk ranah eksekutif sehingga dianggap tidak lagi independen. Kewenangan penyadapan juga harus mendapat izin Dewan Pengawas. Selain itu, penyidik KPK mesti berasal dari kepolisian. Kalau memang KPK mau dijadikan bagian dari eksekutif, maka tidak perlu ada KPK, sudah ada kejaksaan dan kepolisian. Mubasir saja. Undang-undang KPK sudah ditandatangani KPK DPR. Presiden Joko Widodo sudah menandatangani dan mengirimkan surat presiden atau surpres terkait revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan terbitnya surpres ini, pemerintah setuju untuk membahas revisi UU KPK bersama DPR. Saudara, rapat paripurna DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada 7 poin dari revisi undang-undang yang disahkan DPR setelah melakukan pembahasan dengan pemerintah. Pembahasan revisi Undang-Undang KPK hingga disahkan hanya membutuhkan waktu 13 hari sejak usul inisiatif DPR disampaikan. Rapat paripurna pengesahan revisi Undang-Undang KPK dihadiri oleh 289 orang dari 560 jumlah anggota DPR. 75 pegawai yang semula dinyatakan tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan pada Selasa menerima SK penonaktifan dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam surat keputusan penonaktifkan yang kami peroleh dari sumber istimewa ini, dijelaskan bahwa 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan harus segera meletakkan tanggung jawabnya sebagai pegawai KPK. Sedikitnya ada 4 hal yang dicantumkan dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua KPK Firly Bahuri pada 7 Mei 2021 ini. Butir pertama disebutkan nama yang tercantum tidak memenuhi syarat sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Sedangkan dalam diktum kedua, KPK meminta pegawai-pegawai ini segera menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya pada atasan di KPK. Keputusan ini dilakukan KPK berdasarkan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Sebelumnya 75 pegawai menyatakan keberatannya karena pertanyaan dalam TWK dianggap tidak proporsional dan justru menyentuh privasi pegawai. Kalau saya tidak sebodoh itu juga untuk tes kebangsaan. Otomatis saya nanya dong ke teman-teman, apakah karena perkara yang saya tanganin? Kata teman-teman sih banyak kan iya. Saya memegang perkara yang cukup dikenal banyak publik, orang publik tahu masa perkara ini, dan Mbak tahulah orang yang sedang dicari saat ini dan sampai sekarang belum ketemu. Ya Mbak tafsirkan sendiri sajalah. Kebetulan orang yang dicarinya itu dilempar sepenuhnya ke saya, dan data-data semuanya ya hampir saya yang ngambil, ngolah. Bisa dibilang 70% saya yang bergerak di sini gitu. Jadi kalau saya nggak ada, saya nggak tahu juga ya apakah akan dapat atau enggak. Pada saat pelaksananya saya mengajukan kayak penggeledahan atau apa, selalu dibatasin, bukan dari, nggak usah jauh ke pimpinan, Mbak. Semua izin itu harus dapatnya dari Kasatgas dulu, baru Kasatgas minta izin ke direktur, direktur ke deputi, deputi ke pimpinan. Tapi selama setahun itu saya sangat dipersulit, tidak di ACC, bahkan akses saya dibatasi. Komisi Pemberantasan Korupsi Menpan RB, Cahyo Kumolo, Menkumham, Yasona Lawli, BSSN, BKN, serta asesor memutuskan untuk memecat 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan. . 1
Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Kan menjemputku, izinkan aku mengucap kata taubat padamu. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Ampuni aku dari segala dosa-dosaku. Ampuni aku, menangisku bertobat padamu. Aku manusia yang takut neraka, namun aku juga tak pantas di surga. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, izinkan aku mengucap kata taubat padamu.